Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pemirsa, saudaraku yang berbahagia di mana saja Anda berada. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang manusia. Bila manusia ini dibandingkan dengan ciptaan Allah yang lain, makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk adalah manusia. Sesuai dengan kalam Allah sendiri. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi perlu kita pahami, kebaikan bentuk bukan sebuah jaminan kebaikan akhlak. Sebab kebanyakan manusia memiliki sifat kebinatangan di dalam dirinya. Namun, jika manusia itu mengandalkan iman dan hati nuraninya, insya Allah ia akan terhindar dari sifat-sifat kebinatangan. Tapi bila manusia itu mengandalkan nafsu rendahnya, ia akan melekat dengan sifat kebinatangannya yang berorientasi pada kesenangan syahwatnya. Nafsu manusia yang rendah itu selalu ingin memangsakan orang lain atau ingin menguasai orang lain. Thomas Hobbes, seorang filsuf Inggris, pernah mengatakan bahwa manusia itu sebagai Homo homini lupus yang memiliki sifat serigala terhadap manusia lain. Dalam kehidupan sehari-hari, perkataannya itu banyak benarnya. Saat ini bisa kita saksikan di segala aspek kehidupan. Terkadang hukum rimba yang digunakan itu adalah sifat serigala atau sifat binatang buas yang ingin memuaskan hasratnya semata. Tidak peduli apakah hasratnya itu melanggar hak-hak orang lain, merugikan orang lain, merusak lingkungan, bahkan merusak tatanan kehidupan yang telah dibangun. Tidak hanya itu, bahkan manusia semacam ini mengakui keberadaan Allah dengan segala aturannya, namun di saat yang sama malah menistakan aturan-aturan itu. Padahal manusia itu memiliki akal. Dengan akal, ia bisa memahami dan menemukan makna pada setiap aturan tersebut. Akal pula yang mengarahkan manusia agar berbuat kebajikan, bukan malah berbuat kejahatan. Dengan akal pula seharusnya manusia itu harus beda dengan binatang. Sifat binatang di dalam diri manusia selalu mendominasi setiap tindakannya. Maka wajar bila ada manusia tega membunuh manusia lain. Seperti seorang pemimpin tega mencuri uang rakyatnya. Sifat kebinatangan bukan hanya merugikan diri sendiri dan orang lain, bahkan bisa merugikan negara. Karena manusia itu menjadikan alat sebagai tujuan, sehingga ia tidak pernah mencapai tujuan itu sendiri. Kesalahan itu berakibat pada seringnya manusia itu diperalat. Ada manusia yang diperalat oleh egonya atau nafsunya. Ada yang diperalat oleh uang, harta kekayaan, jabatan, kekuasaan, dan hal-hal lain yang semestinya dijadikan alat. Tapi justru yang terjadi sebaliknya, malah memperalat manusia itu sendiri. Manusia yang memiliki sifat kebinatangan secara lahiriah, ia manusia. Karena bentuk fisiknya berbeda dengan binatang. Tapi kalau kita pandang secara hakikat, ia adalah benar-benar binatang yang berkaki dua. Di dalam Al-Quran, Allah mengumpamakan beberapa sifat binatang
yang melekat pada diri manusia. Ada manusia yang memiliki sifat seperti anjing. Anjing memiliki sifat tunduk, patuh, setia, dan taat kepada siapapun yang memberi makan dan minum. Meskipun tuannya itu seorang penjahat. Manusia yang memiliki sifat anjing selalu cenderung kepada dunia dan mengikuti nafsu rendahnya. Manusia semacam ini persis seperti anjing yang tidak punya malu sedikit pun. Bila dihalau, ia menjulurkan lidahnya, dan jika dibiarkan, ia juga menjulurkan lidahnya. Ini contoh orang yang tidak punya harga diri dan rela mendustakan ayat-ayat Allah dengan berbagai cara untuk kepuasan hawa nafsunya. Lihat saja di dalam surah Al-A'raf ayat 176. Ada juga manusia yang memiliki sifat seperti binatang ternak. Manusia semacam ini tidak memfungsikan segala potensi yang ada. Mereka memiliki hati, mata, dan telinga. Tapi semua itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Bahkan manusia semacam ini lebih sesat daripada binatang ternak. Lihat lagi di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Coba perhatikan binatang ternak ketika mencari rumput hijau. Dia tidak peduli apakah itu kebun orang, sawah orang, ladang orang. Yang penting perutnya kenyang dan keinginannya tercapai. Begitulah perilaku manusia yang memiliki sifat seperti binatang ternak. Dia tidak peduli dengan kerugian orang lain. Yang penting kepuasan nafsunya tercapai. Beres sudah. Dan masih banyak lagi perumpamaan di dalam Al-Quran tentang perilaku manusia seperti binatang yang tidak mungkin kita sebutkan semua. Lalu bagaimana solusinya agar perilaku kita tidak seperti binatang? Didiklah nafsu kita setiap saat, disertai dengan iman yang benar. Fungsikan akal dan hati nurani dengan baik. Bila akal kita sudah sehat dan hati sudah bersih, insya Allah perilaku kita akan baik dan tidak lagi seperti binatang. Barulah kita ini menjadi manusia yang beradab atau manusia yang bermoral tinggi. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.